masih berada di belakang untuk bisa merapat ke depan, karena Bapak Ibu, salah satu keutamaan orang belajar itu ketika di suatu majelis, ketika hadir duduknya langsung di depan, itu ada keutamaannya. Sebelum itu marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat memperlancar kajian kita pada sore hari ini. Kemudian yang selanjutnya kepada beliau Ustaz Budi Jaya Istighfari MA, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah kajian rutin Masjid Kiai Suja PKHBP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya bisa sampai di sini. Karena tadi kebetulan agak terlambat ya, di jalan cukup lumayan padat, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Begitu juga dengan Bapak Ibu, sudah siap-siap mau ngaji surat Al-A'la, sudah siap-siap, ternyata ustaznya sudah datang. Tapi tenang saja Bapak Ibu, karena hadis innama a'malu binniyat itu memberikan kita anugerah luar biasa. Jenengan yang tadi sudah siap-siap mau baca, walaupun nggak jadi, pahalanya sama dengan membaca. Jadi sering-sering aja ustaznya terlambat ya. Itu kehebatan innamal a'malu binniyat. Jadi orang-orang yang sudah berniat lalu tidak terjadi apa yang diniatkan karena bukan pilihannya, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, semuanya, tema kita ini tentang rahasia menakjubkan di balik haji dan umroh. Siapa yang pernah haji? Siapa yang pernah umroh? Pernah haji, pernah umroh. Ibu-ibu pernah haji dan pernah umroh. Semoga yang belum ya disegerakan oleh Allah untuk haji dan umroh. Yang sudah diberi kesempatan haji untuk bisa umroh maupun haji. Tuh Ustaz, nggak boleh, cuman jatah sekali seumur hidup. Pak, teman saya itu hampir tiap tahun berangkat dengan berbagai alasan. Satu jatahnya, dua undangan, ya kan, tiga hadiah, dan lain sebagainya. Empat petugas haji. Nah, jadi banyak jalan untuk berkali-kali. Ya, yang penting tadi ada niat. Nah, itu begitu. Baik. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah SWT, haji dan umroh atau haji dan umroh atau umroh saja ya Bapak Ibu, ini merupakan panggilan cinta. Apa? Panggilan cinta. Bukan hanya perjalanan fisik, bukan hanya karena punya uang, bukan karena kita sehat, dan bukan hanya punya niat saja. Tapi ini adalah undangan khusus dari Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhabir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki unta, meskipun unta itu kurus. Nah, melihat ayat ini, para mufasir banyak sekali mengomentari
haji maupun umroh. Kenapa? Tidak semua orang bisa pergi di sana. Tidak semua bisa haji. Jenengan sehat, punya duit, tapi tidak diizinkan Allah, tidak bisa haji. Teman saya itu sudah di bandara Pak, gagal. Sudah di bandara. Yang terbaru di TV kemarin sudah sampai sana, disuruh pulang. Sudah sampai di sana, disuruh pulang. Bahkan ada yang luar biasa sekali, baru sampai Madinah wafat. Dan memang banyak orang Indonesia cita-cita wafat di sana. Ya, luar biasa ya orang Indonesia cita-cita itu wafat di sana. Ya. Jenengan punya uang tapi nggak sehat, nggak bisa berangkat. Iya. Apalagi sehat nggak punya uang, nggak berangkat. Tapi belum tentu juga. Ada orang cuma niat, uang nggak ada, tapi ternyata bisa berangkat. Itulah yang disebut dengan undangan atau panggilan dari Allah. Lalu pertanyaan muncul, lah kalau koruptor Pak, kok bisa berangkat? Apakah undangan? Berangkatnya itu undangan. Koruptornya kesalahan pribadi. Jadi jangan disama-samakan. Oh berarti dia haji koruptor. Dia nggak ada istilah haji koruptor. Kadang orang itu Pak, diundang oleh Allah itu banyak macam. Karena kesolehannya, ya kan? Karena keimanannya, atau karena Allah ingin dia kembali. Iya. Begitu juga dengan umroh. Ada orang tuh sampai berkali-kali umroh itu berkali-kali. Apa yang dicari? Saya tuh kalau sudah berangkat itu tenang sekali. Lo nggak eman-eman kan? Tapi ada orang yang komentar umroh kok berkali-kali. Kan begitu kan? Padahal untuk sekali saja susah, apalagi berkali-kali. Nah kita nggak usah urusin kayak gitu, karena itu panggilan Pak. Ada orang yang sudah miliar, sekali pun nggak pernah berangkat. Kenapa? Takut pesawat, apalagi Pak? Takut dibalas, itu macam-macam aja tuh alasannya. Jadi ada cerita nih teman dari istri saya dapat hadiah. Jadi setiap karyawan itu dapat hadiah umroh sesuai dengan jadwal. Temennya ini dapat giliran nggak pilih umroh, saya minta jalan-jalan ke Eropa saja. Kenapa? Belum siap. Jadi akhirnya ditukar tuh biaya umrohnya, ditukar untuk jalan-jalan ke Eropa. Kenapa? Belum siap. Pertanyaannya, kenapa belum siap? Takut dibalas katanya. Lah ini yang namanya undangan. Jadi dengan punya uang pun, kalau lo nggak undang, nggak datang Pak. Halo? Jadi dengan punya uang pun, kalau lo nggak panggil, nggak bisa berangkat. Nah makanya haji dan umroh itu adalah panggilan cinta Allah kepada hamba-Nya. Tapi bukan berarti nunggu dipanggil, nggak ada persiapan. Butuh yang namanya niat. Maka kemarin ada satu keluarga itu berangkat haji semua tahun ini. Kenapa? Diniatkan. Teman saya satu keluarga, ayah, ibu dan anaknya berangkat semua karena diniatkan. Nabung, mulai anaknya masih kecil. Bahkan teman saya itu terdaftar di dua, satu reguler, satu ON plus. Waktu itu belum ada larangan. Nah kemarin ini dia mau berangkat, satu tercatat 2028, tapi oleh Allah dimajukan 2026. Yang ON plus, yang regulernya belum kena jadwal, masih lama.
Saya sarankan untuk anaknya saja. Itu kalau orang sudah dipanggil. Tapi kita butuh yang namanya niat. Sebagaimana kita menghadiri sholat. Ya kan? Nggak ada niat Pak ke masjid, dipanggil Allah nggak nyampe Pak. Lalu, nah ini, ya. Maka haji dan umroh itu bukan kita yang memilih sebenarnya, tetapi Allah yang memilih kita sebagai tamunya. Bapak Ibu yang sudah berangkat haji atau umroh, bersyukurlah sudah pernah diundang. Yang belum, berdoa dan berusahalah supaya pantas untuk diundang oleh Allah. Tidak usah berpikir mahalnya, ya, karena Allah akan memantaskan siapa yang patut untuk diundang. Banyak orang yang tidak punya dana, tapi karena dia cinta kepada Allah, dipanggil oleh Allah untuk bisa datang ke sana. Nah, itu Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa haji dan umroh itu memang menakjubkan sekali. Tidak sembarangan orang bisa hadir. Ya. Selanjutnya, haji atau umroh itu menghapus dosa dan membersihkan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Wal hajjul mabrur. Jadi haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Coba Pak jenengan pikirkan. Ya, nyari surga itu kata orang susah, tapi katanya gampang. Jenengan yang sudah berangkat haji, jaga kemakmurannya, karena balasannya surga. Yang belum berangkat haji, berusaha untuk bisa haji dan mabrur supaya surga di depan mata. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umroh ke umroh berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi umroh yang pertama terus umroh yang kedua itu menghapus dosa di antara keduanya. Nah, ini menjadi dalil bahwa umroh itu bisa berulang-ulang, tidak masalah. Mau tiap tahun silakan, nggak ada masalah. Nabi berapa kali umroh? 4 kali Pak, seumur hidup. Itu menunjukkan umroh itu tidak ada batasnya. Kalau ada kemampuan berangkatlah. Iya. Kalau suruh pilihlah akhirat. Ini penting Pak. Ya, penting sekali. Jangan hanya mementingkan dunia. Umroh itu kan sekarang tuh kalau standar ya kita bisa habis 30 juta kan. Lah jenengan nabung Pak, sebulan 3 juta kan udah bisa berangkat toh. Ya Allah, setelah 3 juta per bulan gajinya berapa? Kalau jenengan mikirnya gaji. Tapi kalau jenengan mikirnya rezeki tak terbatas. Ingat ya, tidak semua orang dapat gaji, tapi semua orang dapat rezeki. Kita kadang ngomong enak Pak, di mana ada niat di situ ada jalan. Tapi terkadang untuk ibadah kita nggak mau pakai itu. Banyak jalan menuju Roma, tapi kalau pas ibadah kadang kita nggak mau pakai itu. Kenapa urusan dunia kita pakai itu, urusan ibadah nggak mau pakai itu? Ya kan? Coba kita pakai juga dalam urusan ibadah. Di mana ada niat umroh dan haji, di situ ada jalan. Nah, gitu tuh. Jadi begini, niatkan saya ingin umroh, mesti ada jalannya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang punya niat umroh tiap tahun silakan berangkat. Saya termasuk orang yang tidak melarang, bahkan saya menganjurkan, karena itu hak kita sebagai bentuk kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terpengaruh Pak dengan komentar-komentar yang tidak ada landasan. Contoh,
ngapain umroh terus? Lebih baik bagikan ke fakir miskin. Maka sebelum kita berangkat cek tetangga kita ada nggak yang fakir dan miskin. Kan nggak mungkin kita bantu yang 100 km. Maka yang jadi tanggung jawab kita yang sekitar kita. Cek keluarga kita ada nggak yang butuh bantuan. Kalau ada bantu, sehingga omongan ini bisa terbantahkan. Nah gitu. Jadi silakan Pak. Ya, Bu yang mau berangkat tiap tahun silakan. Karena hadisnya ini, al-umratu ila al-umrati kafaratu. Ya, liman bainahum. Jadi penghapus dosa. Pertanyaan saya Pak Bu, siapa di antara kita yang nggak berdosa? Ya kan? Saya ditanya, kenapa Ustaz tiap tahun berangkat umroh? Jawabannya saya cuma begini. Surga itu kayak apa sih? Kita ngapain Pak di surga? Gambar Bapak di surga ngapain? Makan, minum, ya kan? Ibadah, itu aja kan? Jalan-jalan. Ada kita mikirin dunia di surga? Tidak. Coba jangan rasakan ketika kita berangkat umroh atau haji. Datang ke sana, ibadah, makan, tidur, jalan-jalan. Betul nggak? Mikirin dunia nggak? Enggak. Maka saya bilang sama yang bertanya, kalau kau ingin merasakan surga lebih dulu di dunia, berangkatlah haji atau umroh. Kamu akan rasakan surga di dunia. Kamu cuma makan, tidur, ibadah, dan berwisata. Halo? Halo? Jadi rugi Pak Bu kalau kita terpengaruh dengan omong-omongan ngapain itu. Capek kita nih ngurusin dunia. Kapan mau istirahat? Berangkatlah umroh setiap tahun. Maka kamu cuma makan, minum, tidur, ibadah, dan wisata. Dan itulah surga yang sudah bisa kita rasakan di dunia. Orang WA nggak kita bales Pak. Karena orang tahu kita umroh, orang WA-nya Pak nitip doa. Mau nambahin kerjaan malu orang Pak. Ya kan? Halo? Betul enggak? Masa orang WA, Bu, tolong surat saya ditandatangani. Saya lagi di Mekah. Oh maaf Bu, titip doa aja Bu. Coba kalau jangan di dunia, jangan jalan-jalan ke Eropa. Nitip apa mereka? Oleh. Kalau kita haji dan umroh nitip apa? Doa. Ya, nanti untuk menjawab orang kenapa kok harus haji atau umroh, menikmati surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya. Sholat di Masjid Nabawi 1000, sholat di Masjid Haram 100.000. Coba jenengan sholat di Masjidil Haram 5 waktu sehari saja, berarti 5 dikali 100.000 jadi berapa Bu? 500.000. Zuhur jenengan sudah 500.000. Zuhur jenengan sudah 100.000 kali. Coba kita bagi 100.000 dibagi 365 hari, 273 tahun. Nilainya Pak sama dengan kita sholat zuhur 273 tahun. Nikmat gak? Tapi jangan gelengnya sampai Indonesia nggak sholat lagi. Loh kenapa? 273 tahun kok. Itu namanya al-nahuru. Pahalanya sama dengan 273 tahun. Kapan jenengan bisa sholat selama itu? Usia kita saja berapa? Anggaplah 100 tahun. Iya kan? Masya Allah Pak. Yuk semangat haji dan umrah. Gak usah mikir nanti anakku apa, anakku mis. Nanti kita baca hadis-hadis yang lain. Kita lanjutkan.
Maka haji dan umroh itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai momentum kita sebenarnya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Memulai lembaran baru kehidupan kita. Kita sibuk di dunia itu, kerjaan, tender, hitung-hitungan, ya kan? Ini kesempatan kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Sehari-hari cuma apa kerjanya? Ibadah. Jam 2 malam sudah berangkat ke Masjidil Haram karena pengen tempat yang mustajab. Coba bayangkan, kapan jenengan ke masjid jam 2? Kalau di Indonesia, iya kan? Pulang-pulang ba'da subuh. Jam 10 berangkat lagi ke masjid supaya dapat zuhur. Tempat yang mustajab. Pulang-pulang asar. Gak mikir makan di hotel yang sudah dibayar. Asar pulang istirahat mandi, berangkat lagi menjelang maghrib. Pulang-pulang isya. Kapan jenengan kayak gitu di Indonesia? Jenengan iktikaf saja masih dapat WA urusan baju lebaran kok. Iya kan? Masih disibukkan dengan tender. Ini orang WA jenengan mohon doanya, gitu. Nah, gitu. Ini kesempatan kita, ya. Nah, kemudian haji dan umroh itu latihan takwa dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di surat Al-Hajj namun di ayat 28. Ketika kita haji dan umroh itu ada pakaian yang luar biasa, Bapak Ibu, yaitu pakaian ihram. Mau pakai ihram ini mahal banget, Pak, Bu, harus berangkat ke sana kecuali latihan manasik. Sudah pakai baju ihram serba putih tanpa jahit, juga ada aturan. Tidak boleh apa? Cabut rambut, kuku, ya kan? Dan larangan yang lainnya termasuk berkata kotor. Kalau kita melanggar disuruh bayar apa, Bu? Dan 1 ekor kambing. Betapa mahalnya harga 1 rambut yang jenengan cabut karena gatal itu. Ya. Nah, ini liyashhadu manafi'a lahum. Haji dilakukan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Nah, ketika ihram itu banyak sekali yang kita dapatkan. Yang pertama, kita menjadi hamba Allah yang taat. Taat apa? Perintahnya. Menjauhilah larangannya. Kecil banget, ringan banget larangannya. Jangan apa? Potong kuku, jangan menikah, jangan menikahkan, berhubungan suami istri, rofas, gak boleh, ya berkata kotor, bergaduh, potong rambut gak boleh. Nah, itu begitu. Bunuh hewan gak boleh. Tapi ternyata itu gak gampang. Nah, ini bentuk bagaimana sebuah jabatan gelar ukurannya sama rata. Mau presiden, mau sultan, bajunya sama. Nah, ini menarik, Pak, Bu. Maka di sana kita belajar bagaimana ketika berihram itu meninggalkan yang namanya kehidupan dunia yang membuat kita selama ini bangga, ternyata tidak ada apa-apanya. Di sana kita latihan takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhilah larangannya. Yang kita lakukan cuma apa? Pasrah dengan aturan, dengan ketetapan. Gak bisa bantah. Mau jabatan apa yang disenggol-senggol orang. Apalagi orang Indonesia ini kecil-kecil, Pak. Harus sabar. Kalau di negara kita diinjek balas injek, di sana nggak boleh diinjek, ya pasrah. Karena kita pendek, orang-orang Afrika tinggi-tinggi, Eropa tinggi, dikeleinnya kita. Pasrah yang pendek orang.
berebut ke Hajar Aswad, kena siku orang nggak boleh marah. Masya Allah, ya kan? Pasrah betul kita di sana. Nah ini penting. Yang bawa istri kadang istri yang tertinggal, yang bawa suami salah orang. Gak harus pasrah. Ini luar biasa, ya. Jadi ketika berihram itu mengajarkan kita pasrah total terhadap apa yang terjadi, dan kita harus betul-betul ikhtiar yang terbaik, menjalankan kewajiban tapi tidak dengan cara yang salah, apalagi membalas. Coba jangan bayangkan Pak, kalau di dunia ini seperti itu semua, kesenggol, ya kan? Iya gak apa-apa, ya kan? Oh senang banget kita kan, injek-injek aja tuh kaki orangnya, tapi nggak gitu juga. Jangan kalau perhatikan Pak, ketika kita di Mekah itu, mobil di Mekah itu kan banyak peot ya, daripada di Madinah. Kalau jangan perhatian, tapi mereka ribut nggak di jalan? Enggak. Jedor, nggak ada kayak di Indonesia turun ngamuk enggak. Coba nengok aja dia. Peot tuh mobil tuh, saking ramainya jalan, saking padatnya, buru-buru. Iya kan? Kalau kita sudah ramai kita mesti. Walaupun berbeda dengan kota Madinah, lebih santai. Ya, mobilnya bagus-bagus, jarang peot, ya. Karena di Madinah tidak seperti di kota Mekah. Ya, karena kota Mekah orang kejar-kejaran pengen ke Masjidil Haram. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita haji maupun umroh, ada satu ibadah yang kita semua harus lakukan, yaitu tawaf dengan berpakaian ihram. Kita tawaf memutar Ka'bah dengan aturan sesuai dengan ketentuan. Biasanya kita searah jarum jam, ini melawan arus jarum jam. Apa yang kita inginkan di sana itu bukan apa-apa kecuali untuk menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Kita tawaf penuh dengan zikir dan doa. Dan yang menarik, salah satu doa yang menjadi sunnah ketika kita berada di mana Bu Pak, sebelum Hajar Aswad, ada yang masih ingat sudut apa di Ka'bah sebelum Hajar Aswad? Apa? Bukan makom Pak. Sebelum Hajar Aswad, di sebelahnya Ka'bah itu apa? Satu lagi, kita bacaannya, kita hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudut apa Pak? Bu? Apa? Apa Bu? Ya mani, yang garisnya lurus tidak putus-putus. Ya, kalau aja tasuk kan putus-putus kaligrafinya. Ya, nah di sana kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebut dengan rukun ya. Nah itu menarik, kenapa kok doa ini yang dibaca ya? Sedangkan dari Hajar Aswad ke rukun Yamani bebas kita mau baca apa, doa apa, zikir apa. Ya setelah kita berputar jauh berjalan, ya, kita pusatkan kepada Allah, tidak ada lain yang kita inginkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Ngapain hidup capek-capek kalau bermasalah di dunia dan akhirat? Itu yang kita cari. Sehingga orang yang mengalami yang namanya tawaf itu tujuannya itu pusat hanya Allah. Sehingga kalau Allah sudah menjadi pusat hidupnya, maka yang dia inginkan hanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ketika kita tawaf itu
waktu tergeser, terinjak, yang berbenturan, kita nggak ngurusin itu, kita fokus kepada Allah. Maka orang yang hanya fokus kepada Allah itu tidak peduli dengan tanggapan-tanggapan orang yang tidak baik. Dia akan fokus hidupnya untuk Allah. Itulah tawaf itu. Mau disenggol, disikut orang, terjatuh kita bangkit lagi. Iya, tertinggal kita kejar biar bisa sama, karena fokus kita adalah Allah. Kalau hidup kita seperti ini, Bapak Ibu, maka tentunya hidup kita menjadi tenang. Kita tidak fokus dengan ucapan-ucapan orang. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang hidupnya bukan fokus kepada Allah, fokus kepada omongan netizen, omongan tetangga, omongan teman. Maka hidupnya berat. Hidup kita itu menyenangkan orang, makanya berat. Ketika orang ngomong kok nggak glowing, pakailah skincare. Percuma kerja keras, masih kepanasan, beli mobil. Iya kan? Percuma orang yang bagus, soleh, istri cuma satu, nikah lagi. Coba bayangkan itu. Hidup kita dipengaruhi orang, tidak fokus ke Allah, makanya hidup kita susah. Maka kalau kita yang pernah merasakan tawaf, fokusnya kepada Allah, disenggol, dijatuhkan, dimarahin orang. Apalagi kalau askar lagi ngomongin kita, haji, haram, syirik. Dimarahin, kita nggak paham. Amin, sudah selesai hidup kita. Selanjutnya sa'i. Maghrib jam berapa, Mas? 5 menit lagi. 5 menit lagi? Ya, oke, 5 menit lagi ya, Pak. Gak usah ada pertanyaan, berangkat aja umroh atau haji. Sa'i itu adalah simbol ikhtiar tanpa henti. Bapak Ibu merasakan betul yang sudah berangkat ya. Yang belum berangkat, bacalah kisah ya, Siti Hajar bolak-balik Safa ke Marwah ya. Dimana ketika berada di Safa dan Marwah, kita semua ya menutup pintu apa? Pintu pesimis. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Sa'i harus 7 kali. Yang dilewati Safa Marwah. Jauh, kadang naik, kadang turun, gak usah dipikir. Yang penting fokus dengan usaha dan tujuan. Yang tentunya tujuan kita apa? Tujuan kita adalah ridhonya Allah. Bagaimana Siti Hajar bolak-balik ke Safa Marwah untuk mencari air? Ternyata air diberikan oleh Allah di bawah kakinya Ismail. Mengajarkan kita fokuslah kepada ikhtiar dan tujuan kepada Allah. Hasilnya jangan kau pikirkan, Allah yang akan memberi. Bukan usahamu, tapi karena Allah cinta kepadamu. Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah 158 ya, inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Ini yang sering kita juga baca ketika saat inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Ya, maka ketika menjadi orang itu ikhtiarlah dengan satu tujuan yang baik. Jangan berpikir hasilnya nanti seperti apa. Ikhtiarlah. Itulah yang diajarkan Sa'i kepada kita. Sehingga nanti pulangnya kita ke tanah kelahiran kita, tempat kita jadi orang yang optimis, bukan pesimis. Pak Ibu sekalian, masih ada waktu. Dan sebagai penutup sajalah wukuf di Arafah, di mana sini adalah titik tertinggi dari ibadah kita ketika haji, titik tertinggi dari kepasrahan kita, titik tertinggi dari melangitkan doa, titik tertinggi dari taubat kita.
Karena ketika di sana apa yang kita lakukan, kita diminta untuk banyak berdoa, beristighfar dan berzikir. Maka Bapak Ibu, ya, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada satu hari pun di mana Allah lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Yang sempat nanti haji ketika berada di Arafah, WA orang-orang terkasih dan mintalah mereka untuk nitip apa, saya sedang berada di Arafah. Nah, itu begitu Pak. Jangan sibuk sendiri. Kalau keluarga WA, teman dekat WA, bahkan orang yang teringat di otak kita WA, saya ada di Arafah, nitip doa apa. Ya kadang kok kita itu saking doa terus sampai capek, ya kan, sampai bingung mau doa apa. Nah, tanya teman-teman kita itu. Ya. Loh Ustaz, kalau banyak banget yang nitip, ini cara istri saya kalau orang banyak nitip doa. Ya Allah, kabulkanlah semua doa yang dititipkan di WA. Saking banyaknya. Banyak banget itu. Baca satu-satu, ya kan? Repot kan? Doa itu. Sampai berkata, ya Allah, ini semoga itu saya nonton dia akan ketawa gitu. Ya Allah, kabulkanlah doa orang-orang yang nitip di WA. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, maka Arafah membuat kita sering menangis, terseduh-seduh memohon kepada Allah, ya, untuk masa depan yang baru, kehidupan yang lebih baik, sehingga kita semua nanti kembalinya ke tanah air menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang fokus kepada Allah, yang selalu optimis dengan ikhtiarnya, yang membawa kebaikan bagi kita semua. Saya doakan semua yang hadir di sini bisa berangkat haji maupun umroh dan tahunnya Allah Rabbul Alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ustaz Budi Jaya Putra yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini terkait rahasia menakjubkan di balik berkah haji dan umrah. Baik jemaah sekalian, karena waktu sudah menuju azan maghrib, marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.